Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucori Salih bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Tentunya pada malam hari ini kita memperbincangkan tema yang menarik, yaitu refleksi Hari Santri Nasional 2024. Sesuai dengan bahasan kita pada malam hari, pemirsa, kami mengundang 3 narasumber kami, yang dimana sudah di studio 2 narasumber, dan 1 akan terhubung via Zoom. Tapi sebelum kita berbincang mengenai bahasan ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Terhitung sejak 2015, pasca ditetapkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. Tanggal 22 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Santri Nasional atau HSN. Meski penetapan Hari Santri dimaksudkan untuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorakan para ulama, namun penetapan HSN ini pun tentu juga perlu dijadikan acuan pemerintah dalam memberikan perhatian serius terkait kesetaraan serta perlindungan terhadap santri yang mengemban ilmu di pondok pesantren seiring masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkup pondok pesantren yang tak hanya dilakukan oleh sesama santri namun juga pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Atas dasar itu pun, Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi pertama yang mengesahkan Perda dan Pergub pesantren mendorong agar pengawasan dan keamanan di pondok pesantren lebih ditingkatkan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para santri dalam menempuh pendidikan, serta tetap menjaga citra dan tugas fungsi pondok pesantren yang tidak hanya sebagai sarana mengemban pendidikan Islam dan dakwah, namun juga belajar untuk menghargai orang lain dan membangun persaudaraan yang erat. Pertama, memang kita harus terus-menerus bagaimana kita melihat isu-isu strategis yang ada. Salah satunya adalah di pesantren masih ada tindak kekerasan, bullying, baik oleh pengasuh maupun oleh kakak tingkat ya. Ini semestinya sudah tidak bisa lagi. Oleh karena itu, pertama dengan tindakan hukum yang adil ya, yang kedua kita melakukan sosialisasi bahwa mereka adalah sama. Lembaga pendidikan di pesantren harus sama dengan formal, baik kode etik ya, aturan maupun juga penerimaannya pada mereka. Mereka bukan hanya menyantri tapi betul-betul adalah siswa, sehingga mereka punya hak untuk bisa memperoleh pendidikan, memperoleh perlakuan yang baik untuk bisa masa depannya menjadi lebih baik. Meski pemerintah telah menggencarkan sosialisasi pencegahan kekerasan di pondok pesantren, namun fakta di lapangan kasus kekerasan masih kerap ditemukan, termasuk di Jawa Timur. Lantas, langkah efektif seperti apakah dalam mengantisipasi dan memberantas kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren? Kita bahas dalam Bincang Hari Santri Nasional. Baik pemirsa, berkaitan mengenai bahasan kita pada malam hari ini, sesuai saya informasikan tadi di awal, kami akan mengundang, bukan kami, tapi tepatnya sudah hadir di studio, 3 narasumber kami, 2 narasumber yang sudah hadir di studio, dan 1 narasumber yang terhubung via Zoom. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, yaitu Ibu Risa Wahyuni, selaku praktisi psikologi klinis dan juga forensik. Selamat malam Bu Risa, Assalamualaikum. Selamat malam Mas. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Banyak hal yang ingin saya tanyakan terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini, dan tidak sendiri Bu Riza, di samping beliau sudah hadir yaitu Pak Wafi Amanullah, anggota jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Jawa Timur, juga Ketua Umum Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, Assalamualaikum, senang bisa berjumpa malam hari ini. Ya, dan tentunya pemirsa, ada juga narasumber kami yang sudah hadir atau bersambung dengan kami di studio saat ini, yaitu Ibu Hikmah Bawahi selaku anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berbincang pada malam hari ini, Bu ya. Kita akan sambung lagi perbincangan kita, pemirsa. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Oh, udah makan udah geleng-geleng tadi. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Oke, tetap saksikan update Makan Wena. Lolos. Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puja Rizaldi. Kita masih membahas mengenai refleksi Hari Santri Nasional 2024. Sesuai dengan bahasan kita pemirsa, saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan Pak Wafi ya, terkait mengenai Hari Santri Nasional 2024. Kita ketahui bahwasanya ini merupakan tahun ke-9 peringatan Hari Santri ya pasca ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Nah, selain sebagai momen memperingati perjuangan para santri dalam kemerdekaan RI, adakah efek lain terhadap perkembangan santri saat ini? Ya. Peringatan Hari Santri ini juga menjadi momen untuk meningkatkan kualitas santri, kualitas karakter buildingnya, termasuk keilmuannya, dan juga kelembagaan pesantrennya kita kuatkan melalui refleksi Hari Santri yang setiap tahun diperingati ini. Apa yang menjadi perbedaan begitu dengan Hari Santri sebelumnya begitu dengan saat ini? Saya kira kita selalu mengikuti tema yang ditetapkan. Sekarang menyambung juang merengkuh masa depan. Berarti kita harus tahu sejarah masa lalu untuk kemudian melanjutkan dan membangun kepribadian untuk masa depan. Baik, kalau kita berbicara tantangan Pak Wafi, kira-kira tantangan Hari Santri tahun 2024 ini apa kira-kira? Ya, tantangan hari ini ya sesuai dengan isu yang terakhir ini. Kita banyak menghadapi masalah terkait bullying dan kekerasan di pesantren. Ini saya kira tantangan yang harus kita buktikan kalau pesantren tidak seperti itu. Baik, kita menyambung ke Bu Hikmah. Bu Hikmah masih dengan pertanyaan yang sama terkait mengenai Hari Santri Nasional ya Bu ya. Peringatan tahun ke-9 tentunya. Nah, kira-kira menurut Anda pribadi apakah ada efek lain terhadap perkembangan santri saat ini? Ya, 9 tahun Undang-Undang Pesantren ini disahkan. Yang wajib kita refleksi adalah apakah janji rekognisi yang diamanahkan dalam undang-undang ini terhadap 3 kuadran pengabdian masyarakat, pendidikan, dan dakwah berbasis pesantren itu sudah berjalan atau belum? Sudah dilaksanakan atau belum amanat undang-undang ini dalam perspektif budget policy di APBN maupun APBD di seluruh wilayah di Indonesia. Itu satu. Dari sisi tanggung jawab pemerintah ya dan negara, karena faktualnya ternyata harus kita akui tanpa keberadaan pesantren di Jawa Timur misalnya, kita akan kelabakan sekali untuk memastikan proses pendidikan lanjut anak-anak kita bisa terselenggara. Karena ada banyak anak-anak kita yang memilih dan bersekolah di lembaga pesantren, yang juga memiliki pendidikan formal, yang mereka memang tidak tertampung atau tidak memilih di sekolah negeri. Artinya negara juga wajib hadir dan memastikan janji yang tertuang dalam semangat dan paradigma rekognisi itu benar-benar terjalankan. Kalau boleh dievaluasi, masih jauh dari harapan. Satu, jadi kita perspektifnya jangan hanya menuntut pesantren untuk menjadi
seideal mungkin sebagai sebuah lembaga ya. Baik. Tapi kita juga harus menilik gitu. Tanggung jawab negara ini untuk memastikan ini anak-anak terkonsentrasi dalam jumlah yang cukup besar untuk dididik di situ. Baik. Tanggung jawab negara ada di situ. Baik. Seperti itu. Baik, Bu Hikmah, kalau kita menyinggung terkait mengenai ada beberapa pembenahan dan juga konsentrasi terkait mengenai poin-poin yang Anda sampaikan tadi. Bagaimana tanggapan Anda secara pribadi progres sejauh ini dengan pondok pesantren yang ada saat ini di Indonesia? Pesantren itu selalu berhusnudzon dan melakukan banyak hal tanpa mendapatkan fasilitas apapun dari negara sebetulnya. Dan sudah berjalan sedemikian rupa beratus tahun sejak Indonesia belum merdeka bahkan. Jadi menurut kami sebetulnya kemandirian pesantren itu sudah tidak boleh diragukan lagi. Hanya dalam satu sisi harus diakui bahwa glorifikasi terhadap semangat bahwa pesantren dihargai dan diapresiasi rekam jejak sejarahnya itu memang sangat nampak begitu ditetapkan Hari Santri dan Undang-Undang Pesantren ini. Jadi jangan berhenti di acara forma apa ya, seremonial upacara, tapi juga harus dipastikan bahwa proses pembelajaran yang ada di sana, proses pengasuhan alternatif yang diterima anak-anak di pesantren itu benar-benar sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Pelindungan Anak dan juga sesuai dengan kekhasan dan lokal wisdom pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang sangat menjunjung tinggi pengembangan karakter. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Kita menyambung apa yang disampaikan Pak Wafi tadi, Bu Risa, terkait mengenai kasus bullying dan juga adanya beberapa kasus pelecehan yang ada di pondok pesantren ini menjadi center ya, terdengar begitu, tidak hanya setahun 2 tahun ini. Sebenarnya saya pikir sudah cukup lama begitu, tapi kembali emerge atau muncul kembali belakangan waktu ini. Tanggapan Anda secara pribadi, ini merupakan suatu hal yang bukan diwajarkan, tapi boleh dikatakan memang sebenarnya ada begitu, tapi mungkin dari pihak pondok pesantren ini menutupinya, atau bahkan sebenarnya ini baru ada keberanian untuk speak up dari pihak-pihak tertentu ini. Iya, saya kebetulan juga santri. Ya. Tidak ada sebenarnya di dalam pelajaran kami atau di dalam pendidikan kami yang mengizinkan kekerasan gitu ya. Jadi apapun alasannya, kekerasan itu tidak pernah menjadi alasan kita untuk mendidik seorang santri seperti itu. Dengan 6 tahun pun saya berada di sana juga tidak gitu ya. Saya nggak tahu kalau kemudian pesantren yang di lain gitu. Tapi kalau ditanya apakah kami di pesantren dididik dengan disiplin? Iya. Jadi disiplin itu misalnya kita mau sholat tahajud gitu ya jam 3 pagi misalnya. Jam 3 harus sudah sampai masjid, tapi ternyata saya telatnya 5 menit gitu ya. Ba'da maghrib itu ada hukuman tapi yang tidak menyakitkan gitu loh. Itu yang saya terima dan itu yang saya bisa sampaikan gitu. Tapi kemudian kenapa sekarang angka itu menjadi tinggi? Itu bukan karena bahwa pesantren itu buruk, bukan. Tapi memang masyarakat kita lebih speak up gitu. Itu yang satu yang perlu kita pahami. Artinya program pemerintah ini kemudian isu-isu kekerasan ini diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat berani melapor. Yang kedua, kita tahu bahwa zaman sekarang berbeda dengan zaman saya gitu ya. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi, kemudian pola pengasuhan di dalam rumah itu berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian santri atau siswa gitu ya. Nah, ketika dia di rumah tidak pernah mendapatkan kasih sayang, kemudian dan lain sebagainya, di luar dia akan melakukan hal itu. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan informasi yang didapatkan. Dan jujur pengalaman saya yang sudah 21 tahun, saya sudah meriksa banyak pelaku-pelaku dalam tanda kutip itu ustadz, kiai yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Tadi saya sempat ditanya oleh Gus gitu, kalau kiai itu apa sih latar belakang? Saya katakan bahwa ada hubungan patriarki di mana kemudian yang didapatkan kesempatan itu dimanfaatkan oleh oknum. Saya selalu mengatakan adalah oknum gitu ya. Dia memanfaatkan situasi bahwa saya adalah guru kamu harus ikut apa kata saya. Nah, ini kan sesuatu yang salah. Padahal ketika kita tahu di dalam pesantren itu memang kita Samina Atokna itu iya gitu. Tapi yang dimaksud Samina Atokna itu bukan semuanya, tapi apa yang membawa kebaikan gitu loh.
Itu, dan kita juga sebenarnya diajarkan juga untuk misalnya bersuara ketika kita misalnya tidak setuju gitu. Kemudian batasan pergaulan ya Gus ya, gimana laki-laki dan perempuan tidak bersalaman seperti itu. Kemudian membatasi gitu ya, itu upaya-upaya. Tetapi informasi yang didapat di luar misalnya kami temukan misalnya santri melakukan pelecehan terhadap adik kelasnya dan segalanya, itu ternyata ketika saya melakukan intervensi, mereka dapat sebelum masuk ke pesantren. Gitu loh. Nah, itu. Akhirnya kami hitamnya pesantren begitu maksud Anda? Nah, yang jadi kena adalah pesantren karena kebetulan santri ini berada di pesantren itu, gitu loh. Itu. Nah, ini kembali lagi, saya menarik sekali terkait mengenai apa yang baru saya sampaikan tadi. Tadi basic sudah dijelaskan secara langsung bahwasanya standarisasi untuk pesantren itu seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Tapi pada saat kita menjumpai di lapangan atau boleh dikatakan pada saat permasalahan atau study case yang sudah ada begitu, ternyata sangat berbeda sekali. Ada pergeseran yang sangat luar biasa dalam hal ini. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana ini? Ini kembali lagi kepada personalnya atau mungkin budaya atau culture yang memang sudah ada, tapi tidak pernah tampil di dalam publik. Dalam arti kata tidak pernah dicuatkan ke dalam publik. Jangan dijawab dulu, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya saat pesan-pesan berikut ini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama bestie yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Javos TV. Ya. Musim hujan sudah di depan mata. Mari kita jadikan kerja bakti sebagai bentuk kesiapan kita dalam menghadapi musim hujan. Ajak keluarga, teman, dan juga tetangga untuk terlibat. Dan dengan semangat gotong royong, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari genangan. Baik pemirsa, menyambung apa yang saya tanyakan tadi kepada Bu Risa terkait mengenai bahasan tadi, sebenarnya ini bagaimana Bu? Ini personalnya atau mungkin ada standarisasi yang memang kurang jelas dalam proses di dalam pondok pesantren itu sendiri? Ya, dari pengalaman kami yang kami temukan di lapangan itu sebenarnya lebih kepada personalnya ya. Tidak ada yang salah dengan pesantrennya, tidak ada yang salah dengan pendidikannya, tidak ada yang salah dengan aturan-aturan yang berlaku, karena bagaimanapun tidak mudah ya di pesantren itu dengan segala dinamikanya pasti punya peraturan gitu ya. Tetapi kemudian personalnya itu yang paling penting kita pahami. Ketika ada oknum kiai melakukan pelecehan, melakukan persetubuhan terhadap santri itu oknum. Ketika kemudian ada kakak kelas mengebuli adik kelas itu juga banyak ya kan. Nah itu pun oknum. Makanya tadi saya sempat diskusi sama Gus bahwa sekarang itu anak-anak kita, kalau kita dulu di pondok itu dibully itu dalam tanda kutip apa ya, kalau kami bilang gosip gitu ya, gosip itu diambil nanti sandalnya, nanti handuknya gitu ya, hanya sebatas itu. Tapi anak-anak sekarang karena dia sudah terbiasa dengan teknologi permainan games yang mengandung kekerasan, perilaku mereka cenderung kepada perilaku kekerasan. Ini yang perlu dipahami oleh publik, gitu loh. Nah, berkaitan mengenai publik, bagaimana Pak Wafi, Anda mengingat hal ini? Bahwasanya kan trust atau kepercayaan publik menjadi kurang begitu. Kalau kita melihat bahwasanya saat ini center diberitakan di media begitu dan sebagainya terkait mengenai penyimpangan yang terjadi di dalam pondok pesantren. Tanggapan Anda secara pribadi untuk bisa mengklarifikasi dan juga bisa membuat keadaan menjadi lebih tenang, bagaimana menanggapi hal tersebut? Saya sepakat dengan Bu Risa yang pertama bahwasanya pesantren itu lembaga pendidikan keagamaan. Itu prinsipnya, dan di situ tidak diajarkan, yang diajarkan adalah ajaran-ajaran agama Islam, nilai-nilai kebaikan, bahkan termasuk larangan-larangan syariat dan lain sebagainya itu diajarkan kepada mereka. Terlepas kemudian ada tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, termasuk kekerasan seksual dan lain sebagainya. Saya kira itu karena faktor oknum tadi disampaikan. Oknum
siswa atau oknum pengurus atau bahkan oknum pengasuhnya. Maka ini yang perlu ditangani kasus per kasusnya. Tidak kemudian dianggap bahwasanya lembaga pesantren seperti itu. Kami sebagai orang yang di dalam pesantren itu juga keprihatinan, ada wujud prihatin adanya hal itu. Kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya itu mungkin saja terjadi di pesantren. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan pencegahan dan bagaimana penanganan ketika kasus itu terjadi. Baik, ini berkaitan mengenai jabatan Anda saat ini sebagai Ketua Umum Pondok Pesantren Bahrul Ulum, betul ya? Nah, kalau saat ini bagaimana tanggapan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum? Apakah ada pengurangan terkaitnya siswa yang masuk ke sana, terkait mengenai beberapa isu atau kejadian yang terjadi saat ini di tengah-tengah Pondok Pesantren? Adanya isu kasus-kasus seperti itu, alhamdulillah di pesantren Tambak Beras tidak terpengaruh. Karena saya kira kejadian itu sangat kecil sekali dibanding kita membangun prestasi mereka. Kita bangun prestasi-prestasi mereka dan kita publikasikan, kita sampaikan bahwasanya di pesantren itu banyak kegiatan-kegiatan positif dan terkait dengan pembelajaran. Kalau kemudian ada kasus 1, 2, 3 yang kemudian di blow up di media sosial. Sebenarnya tidak hanya di pondok pesantren saja sebenarnya seperti itu ya. Di sekolah umum juga terjadi seperti itu ya. Di lembaga yang lain juga sama. Karena saya melihat karena ini faktor kondisi sosial masyarakatnya yang berubah. Sehingga bisa saja terjadi hal itu di pesantren. Sebagaimana bisa saja terjadi di luar pesantren. Baik, saya beralih ke Bu Hikmah. Bu Hikmah masih bersama dengan saya? Ya. Bu Hikmah, tadi sempat poin-poin sudah dijelaskan secara langsung oleh Anda terkait mengenai bahan perhatian dan juga bahan eksekusi yang perlu nanti dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Nah, berkaitan mengenai hal ini, dukungan dari pemerintah dalam mensupport pendidikan di pondok pesantren, tanggapan Anda secara pribadi, Bu? Ya. Saya sepakat dengan dua narasumber lain bahwa memitigasi resiko itu jauh lebih penting. Ada konsentrasi anak-anak dalam jumlah besar di mana relasi kuasa yang terjadi di lingkungan dan gaya hidup di pesantren itu memang sangat kuat begitu. Itu memang potensial menimbulkan masalah kekerasan. Dan kekerasan itu bisa terjadi di mana saja, di mana terjadi konsentrasi tinggi, terutama anak-anak berkumpul di sekolah, bahkan di keluarga. Saya kebetulan juga menangani sebuah dan mengelola sebuah lembaga penyedia jasa layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam 1 bulan bisa berkali-kali menangani anak yang hamil, dibullying dan sebagainya. Prosentasenya untuk yang kejadian di pesantren dan di luar pesantren jauh lebih banyak yang di luar pesantren. Itu catatannya. Jadi ketika ada yang menggeneralisasi bahwa pesantren menjadi tidak aman, pesantren sarang predator seksual, itu sangat-sangat tidak benar. Anak saya 4 dan keempatnya tinggal di pesantren semasa mereka kecil hingga kuliah dan fine-fine saja, tidak pernah mengalami masalah. Saya sepakat ini kejadian harus dikaitkan juga dengan situasi sosiologis masyarakat. Sambatnya Ning dan Kiai itu begini, Mas. 12 bulan mondok itu kalah dengan 1 minggu pulang karena HP. Itu satu hal. Artinya kan tidak bisa kemudian semuanya dipasrahkan ke pesantren. Pendidikan orang tua sebagai penunjang juga sangat penting untuk memastikan rule yang ditanamkan di pesantren itu tetap terlaksana ketika mereka pulang liburan. Banyak kejadian yang kami tangani di banyak pesantren misalnya, anak-anak itu mengasup konten porno dan sebagainya bukan di pesantren, tapi ketika pulang. Artinya kan itu kembali kepada tanggung jawab keluarga. Karenanya saya bersama organisasi saya, dibantu juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu sudah melatih di banyak tempat pesantren-pesantren dengan gerakan pelatihan Satgas Pesantren Ramah Santri. Kemarin sudah titik ke-7 yang kami lakukan. Baru 3 hari yang lalu kami selesai dengan 68 pesantren se-Jawa Timur. Mulai dari membangun awareness Ning Nyai Kiainya tentang bahwa tata kelola yang lebih ramah anak itu penting, gitu ya. Sampai kemudian kita minta mereka mengirimkan, para kiai yang kita muliakan ini mengirimkan ustadzah dan ustadz seniornya untuk kita latih sebagai trainer. Lalu kami terhubung dalam jaringan yang mereka boleh berkonsultasi kepada teman-teman psikolog pendamping kami ketika ada masalah. Dan itu sampai sekarang berjalan. Berjalan dan disambut dengan sangat baik. Nah, Bu Hikmah sudah menjelaskan secara langsung, secara personal, ini permasalahannya kembali kepada personal, Bu, dan juga tanggung jawab orang tua, begitu yang disampaikan tadi barusan. Nah, pertanyaan saya bagaimana, Bu, langkah-langkah konkretnya begitu untuk bisa mengembalikan citra dari pondok pesantren sehingga tidak menjadi buruk karena adanya kasus beberapa waktu yang lalu, Bu?
Strategi apa dilakukan? Ya memang seperti yang Gus sampaikan tadi, harus juga di blow up, harus juga diglorifikasi aspek-aspek baik ya, best practices yang sudah dilakukan dan dihasilkan oleh pesantren. Baik. Kita harus ingat bahwa itu jauh lebih banyak. Jadi jangan kemudian karena satu nilai setitik rusak susu sebelangan. Ya. Saya pikir kok kepercayaan masyarakat terhadap pesantren belum sampai seperti yang Anda narasikan. Ya. Masih tetap sangat kuat karena semua memahami itu kasuistis. Tentu penegakan hukum yang adil untuk semua, sembari tetap menjaga marwah pesantren itu menjadi pendekatan yang harus dilakukan. Jadi sangat salah ketika ada menggeneralisasi bahwa ini terjadi menjadi sangat mainstreaming, kekerasan di pesantren itu sangat salah. Yang kedua, lebih salah lagi kalau tidak melakukan apa-apa gitu ya. Baik pesantren sebagai institusi maupun negara sebagai fasilitasi yang harus hadir. Jadi semuanya harus terlibat aktif untuk membangun pesantren yang lebih ramah santri. Bukan berarti selama ini tidak ramah santri, tapi tentu ada hal-hal perkembangan di luar dunia pesantren yang ternyata harus diantisipasi dalam desain pengasuhan yang lebih sesuai dengan situasi anak kita hari ini. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Kita harus break kembali sejenak pemirsa. Pemirsa jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya bersama-sama berikut ini. Bring that ass back like a boom 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 boom. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Komunitas ini wadah kita untuk berkumpul. Seluruh biker-biker di Indonesia. Indahnya berbagi di jalan. Hati-hati, jaga ketertiban lalu lintas. Automadness hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Musim hujan sudah di depan mata. Mari kita jadikan kerja bakti sebagai bentuk kesiapan kita dalam menghadapi musim hujan. Ajak keluarga, teman, dan juga tetangga untuk terlibat. Dan dengan semangat gotong royong, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari genangan. Baik pemirsa, menyambung tema atau bahasan kita yaitu terkait mengenai refleksi Hari Santri Nasional 2024. Tentunya banyak sekali yang perlu kita benahi dan juga perlu menjadi bahan evaluasi terkait mengenai hal tersebut. Tidak hanya kita berbangga bahwasanya progres dan juga perkembangan sangat luar biasa ya untuk santri di Indonesia saat ini, begitu menyesuaikan keadaan juga zaman saat ini. Tapi kita ketahui bahwasanya kembali kepada beberapa kasus yang terjadi saat ini, Bu Riza, kembali saya singgung terkait dengan hal tersebut. Nah ini bagaimana Bu pendampingan yang dilakukan? Apa sebenarnya dari pondok pesantren, tanggapan Anda? Apakah sebenarnya kurangnya monitoring dari pondok pesantren terkait mengenai hal tersebut, atau bahkan ada pihak-pihak tertentu atau oknum yang saya katakan tadi memfasilitasi hal tersebut dalam hal ini? Kalau memfasilitasi enggak ya Mas ya, tapi kalau kita bilang kita tahu bahwa yang masuk itu dengan orang dengan latar belakang yang berbeda. Mereka yang datang baik guru, baik kemudian santri, itu dengan berbagai latar belakang gitu. Kalau kemudian bagaimana kita mengedukasi tadi yang disampaikan oleh Bu Hikmah, oleh Gus tadi, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi edukasi sejak awal itu menjadi penting. Apa sih yang nggak boleh dilakukan? Apa yang harus mereka pahami tentang aturan-aturan yang ada di pesantren? Kemudian resikonya apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan kesalahan 1, 2, 3 misalnya gitu. Artinya itu menjadi catatan yang penting gitu ya. Dan kemudian bagaimana penyelesaiannya yang baik gitu. Penyelesaian yang baik itu gini,
pengalaman kami ketika ada santri yang melakukan misalnya pelecehan terhadap temannya gitu. Ada yang pesantren care, dia tidak langsung mengeluarkan, tapi orang tuanya itu dikasih catatan, saya nggak tahu pesantren ini tahu nama saya dari mana. Pokoknya ibu tolong bawa santri ini, anak ibu ke psikolog ini nomor teleponnya. Iya, dan kemudian orang tuanya memang bawa ke saya dan nanti saya melakukan intervensi, evaluasinya itu yang menjadi catatan pesantren dengan kita memberikan waktu. Dan ternyata alhamdulillah kemarin saya dapat kabar bahwa si anak sudah selesai menghafal 30 juznya. Kitabnya sudah dipelajarin dan artinya apa? Bahwa penanganan yang tepat itu bisa membuat mereka untuk bisa terus berkembang gitu. Itulah tugasnya kita. Kalau kita hanya menerima yang baik-baik susah ya Gus ya. Kita nggak bisa. Tapi sejauh ini Bu Risa kira-kira batas usia atau range usia berapa biasanya sering Anda jumpai dengan kasus permasalahan kasus bullying, pelecehan seksual dan sebagainya di pesantren? Korbannya atau pelaku? Korbannya dan pelakunya juga boleh ya. Kalau korban di pesantren itu paling muda itu yang usia sekitar 12-13 tahun. Yang belum berani speak up ya? Iya, tapi kalau pelaku jujur ada yang kami sudah temukan usia 75 tahun. Luar biasa. Gitu. Jadi tapi kalau ditanya rentang usia pelaku jujur ya, itu yang banyak usia di bawah 35-40 tahun, di bawah 40 tahun. Pelaku. Lebih banyaknya. Baik. Nah, kalau untuk bullying pelakunya biasanya usia 16, 15, 16, 17. Motivasinya apa, Bu Risa? Selama yang sejauh ini? Kalau pelaku untuk bullying biasanya malah istilahnya minta sesuatu gitu ya. Kemudian merasa bahwa aku kan lebih duluan, aku lebih tahu dari kamu masuk di kelompok kita atau tidak. Ya, itu. Kalau pada pelaku-pelaku pelecehan atau persetubuhan terhadap santri itu lebih kepada nafsu sih, kita bilang sih lebih kepada motifnya itu sekedar kesenangan gitu. Baik. Apalagi kalau pondok pesantren kan bersifat internal begitu ya, maksudnya agak susah untuk bersentuhan dengan luar dan sebagainya sehingga memudahkan mereka. Biasanya justru yang kami temukan yang melapor itu kadang ada istrinya, ada yang buat laporan itu santrinya, kemudian cerita dengan orang tua. Baik, tidak secara langsung ya. Secara langsung dan karena ancaman begitu kuat sekali sepertinya. Kalau ancaman memang tantangan itu harus kita lewatin, tetapi ingat bahwa negara hadir. Di Jawa Timur itu tim kita UPTD PPA Provinsi, UPTD PPA yang ada di kabupaten kota, kemudian Polres, kemudian Polda, semua bersama-sama. Memang kami ingat waktu Pak Direskrim Pak Toto itu mengamanahkan bahwa isu apapun, kasus apapun yang ada masuk ke kepolisian itu wajib untuk ditindaklanjuti. Makanya kita mungkin tidak seheboh di luar provinsi Jawa Timur ya. Bukan kita bilang tidak ada, bahkan kasus saya yang terakhir yang saya periksa kiai menghamili santrinya gitu ya. Nah, tapi kita memang kenapa tidak kita tidak muncul di media karena memang satu yang harus kita lindungi adalah keluarganya dari anak ini, si korban. Kemudian si korbannya juga harus kita lindungi. Yang kedua kan yang melakukan kan oknum. Jangan sampai keluarga beliau juga terdampak seperti itu. Nah, tapi memang kita betul-betul harus bareng-bareng nanganin dengan pemerintah, masyarakat. Tadi yang kalau Bu Hikmah bilang sudah ada lembaga-lembaga layanan yang seperti teman-teman WCC, teman-teman apa gitu. Dan kemudian bersama dengan misalnya kayak psikolog, bersama dengan kepolisian. Jadi kita bareng-bareng seperti itu. Gitu. Baik, luar biasa. Saya beralih ke Pak Wafi. Pak Wafi, kira-kira kekuatan sistemasi apa yang perlu dikuatkan di dalam pondok pesantren kembali di tahun 2024? Saya kira pesantren menemukan tantangan baru terkait beberapa kasus yang tidak kita inginkan terjadi di pesantren. Yang pertama bagi saya, pesantren harus terbuka komunikasi dengan wali santri. Oh, begitu. Ya, harus terbuka dengan wali santri. Apakah itu dari kiai bunyainya atau bahkan pengurus atau ustadznya melakukan komunikasi terbuka sehingga kalau ada apa-apa biasanya anak itu lapor kepada orang tua, nggak berani ke pengasuh atau kepada pengurus, maka orang tua yang akan komunikasi dengan pengasuh sehingga terjadi ada masalah apapun bisa diselesaikan, bisa diantisipasi karena ada komunikasi yang terbuka. Baik. Ya, kemudian kita juga mengedukasi para santri. Para santri harus berani menjadi pelopor untuk melakukan pencegahan
kasus-kasus seperti itu. Dan juga harus berani menjadi pelapor. Baik. Kalau ada temannya yang menjadi korban atau mengetahui dan melihat adanya hal-hal yang menyimpang seperti itu, harus berani melapor. Baik. Melapor kepada pengurusnya kah, atau pada paling tidak kepada orang-orang yang bisa menyelesaikan itu. Baik, Pak Wafi, boleh sedikit memberikan bocoran resep begitu, bagaimana Anda mengelola pondok pesantren Anda saat ini begitu, dalam arti kata bisa mengantisipasi hal-hal semacam seperti itu. Pola seperti apakah yang sudah Anda kerjakan dalam pesantren tersebut? Saya kira sekarang era terbuka, ada teknologi, ada semua pakai HP, orang tua pakai HP. Ya. Kita pakai grup WA, grup WA dengan pengasuh. Sehingga kalau nomor saya itu semua wali santri tahu nomor saya. Baik. Sehingga setiap saat bisa WA ke saya. Anda tidak terganggu dengan hal tersebut? Ya terganggu, tapi ini resiko. Ya ini resiko. Ya. Karena pas ada apa gitu ternyata dilapor gimana gitu. Tapi paling tidak saya bisa mengantisipasi. Oh, si anak ini habis contohnya jatuh atau sakit atau orang tuanya lapor, sehingga kita bisa melakukan penanganan sejak dini, termasuk yang menjadi korban, menjadi bullying, dibully temannya secara verbal atau apalah, anak itu menangis ke orang tuanya lapor ke kita. Maka jadi saya sampaikan pengasuh harus membuka komunikasi. Dengan wali santri. Saya kira itu positif dan tidak ada. Saya menarik kesimpulan bahwasanya komunikasi perlu diperhatikan dalam hal ini ya. Baik, kita harus beri kembali sejenak. Saya masih menyisakan beberapa pertanyaan kepada Bu Hikmah. Pemirsa, kita akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro-Siva. Bring that ass back like a boom 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 boom. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Komunitas ini wadah kita untuk berkumpul. Seluruh biker-biker di Indonesia, indahnya berbagi di jalan. Hati-hati, jaga ketertiban lalu lintas. Automadness hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Pemirsa, menyambung perbincangan kita malam hari ini terkait mengenai refleksi Hari Santri Nasional 2024. Saya ingin berbincang kembali dengan Bu Hikmah. Bu Hikmah masih bersama dengan kami? Ya. Baik Bu Hikmah, ada pertanyaan dari saya pribadi Bu terkait mengenai lemahnya regulasi pendirian pondok pesantren dan banyak pengasuh Bu yang pengasuh ponpes maksud saya yang tidak berkualifikasi atau menjadi salah satu penyebab yang memicu adanya tindakan kekerasan dan juga perlindungan. Nah, ini perlukah pemerintah dalam hal ini Bu melakukan pendataan dan juga penataan di ponpes sendiri? Ya, semua lembaga yang kemudian mengelola lembaga pendidikan dan menyertakan anak didik itu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan itu sesuai dengan standar perlindungan anak. Itu satu hal dulu sebagai catatan, termasuk di dalamnya pesantren. Memang kalau misalnya dianggap soal-soal kualifikasi ini menjadi bagian dari yang harus diperhatikan, menurut saya bukan soal kualifikasinya ya, lebih kepada kemauan atau goodwill dari pesantren untuk membangun sistem yang lebih baik lagi dalam pengelolaan dan manajemen pesantrennya. Yang dalam istilah kami adalah pesantren yang lebih ramah anak dan ramah santri. Nah, ini bagaimana kemudian peran negara dan pemerintah di dalamnya gitu ya. Kita mestinya menguatkan proses fasilitasi ini. Pelatihan-pelatihan, training of trainers, memastikan pesantren itu di mana konsentrasi anak dalam jumlah besar itu muncul dan terjadi, benar-benar tidak aspek ramahnya itu tidak hanya dari sisi psikis tapi juga fisik misalnya ya. Kita tahu misalnya pesantren
juga harus dipastikan sangat aware terhadap kemungkinan terjadi bencana misalnya ya. Kemudian sangat aware terhadap problem lingkungan di sekitar pesantren, kebersihannya dan sebagainya. Cuman harus kita tilik juga tuntutan yang sedemikian terstandar dan sempurna yang diberikan pemerintah. Yang saya tahu begini, Kementerian PPPA itu menerbitkan juknis tentang atau pedoman tentang pesantren ramah anak, begitu. Baik. Itu dalam pelatihan yang kami laksanakan itu kita bedah, kita sesuaikan dengan tradisi pesantren. Ya banyak yang tertawa karena tuntutannya itu luar biasa ideal dan susah untuk diwujudkan di pesantren yang, mohon maaf Mas, di pesantren itu makan 2 kali sak ngajine sak sekolah, kadang bayarnya dari 300 sampai 500 ribu. Wow. Coba kita bandingkan dengan Semanor milik kami atau SMA Taruna, Nala dan Taruna di mana-mana yang menjadi milik pemerintah provinsi. Berapa M yang harus kita keluarkan untuk mendidik sepertiga atau seperempat dari jumlah satu pesantren. Bayangkan Sidogiri 13.000, 14.000. Anak saya di Sidogiri bayarnya 690, makan 2 kali, mendapat pendidikan yang luar biasa, pengasuhan yang baik, menjadi sopan, menjadi berjarak dan mampu tidak kecanduan gadget. Pada saat anak-anak lain yang berada di rumah kecanduan gadget dan orang tuanya tidak mampu melakukan proses literasi media sosial misalnya. Anak saya terselamatkan karena tinggal di pesantren, cuma dengan 690.000. Sangat murah. Lalu kalau tiba-tiba pemerintah menetapkan standar, mesti periksa kesehatan 1 bulan 5 kali misalnya, mesti kayak gini kamar mandinya, mesti kayak gini, ya dibalik lagi begitu ya. Negara seberapa banyak hadir dengan tuntutan semodern itu, maka kemudian sistem dan fasilitasi komunikasi antar pemerintah dan pesantren yang hendak dibangun dalam mengedukasi untuk tata laksana yang lebih ramah anak ini tetap dengan menghormati tradisi pesantren. Itu yang utama. Karenanya kami ya yang dari bagian dari Nahdlatul Ulama misalnya itu menjadi agak menjadi kurang nyaman ketika yang datang itu hanya dengan bahasa hukum. Masuk ke pesantren seakan-akan pesantren ini adalah lembaga pemicu kekerasan, pemicu masalah, masuknya hanya dengan bahasa hukum. Ini sangat tidak ramah dan pendekatan yang salah. Yang harus dilakukan adalah pendekatan yang mengadiluhungkan dan menghargai tradisi pesantren, karena ingat kejadian kekerasan itu cuma 0,0%, sekalipun memang seharusnya tidak terjadi, seharusnya tidak terjadi ya. Cuman harus juga dipahami bahwa agar berterima pesantren nyaman, program pemerintah yang menyasar dan mengintervensi pesantren juga tepat sasaran, maka pendekatan yang baik dengan menghormati tradisi pesantren itu harus tetap diperhatikan. Menurut saya. Baik, Bu Hikmah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi bahwasanya perlu adanya sistem baik ya terkait mengenai ramah anak dan sebagainya. Nah, boleh saya singgung kembali Bu, sistem baik yang menurut Anda sampaikan tadi seperti apa? Atau boleh ada masukan Bu dari Ibu secara pribadi begitu terkait mengenai sistem baik untuk pondok pesantren harus seperti apa Ibu? Iya, ketika pelatihan di 7 tempat ya, 7 lokasi dan sudah menghadirkan ratusan pesantren yang kami laksanakan sejak 2022 lalu, itu kita membangun SOP misalnya, membangun OTK, organisasi tata kelola di pesantren, Satgas Pesantren Ramah Santri. Ini siapa yang menerima tanggung jawab ini? Dan mereka tidak boleh guru tatib. Jangan diterjemahkan ini sebagai guru tatib gitu ya, karena guru tatib itu adalah law enforcement-nya gitu. Mereka adalah yang harus dekat dengan santri dan memahami santri, menjadi tempat santri mengadu. Kira-kira dalam konsep ini kayak guru bimbingan konseling di sekolah lah, mungkin begitu. Lalu kemudian setiap tahapan di pesantren itu, setiap zona, setiap situasi di pesantren itu ada rule-nya. Misalnya SOP penerimaan santri, SOP penerimaan santri pindahan. Hampir jarang pesantren yang melakukan asesmen, Mas. Sementara banyak orang tua yang menitipkan anaknya yang bermasalah dengan berharap pesantren melakukan rehabilitasi tanpa ngomong bahwa anaknya ini kecanduan narkoba, bahwa anaknya ini pelaku kekerasan di tempat semula, bahwa anak ini punya masalah misbehave,
Kebetulan saya juga sedang kuliah psikologi sekarang. Dan sebagainya misalnya. Ini orang tua jarang ngomong dan mereka beranggapan pesantren ini tempat rehabilitasi. Itu salah. Karenanya pesantren harus membangun tata kelola yang baik. Ada proses asesmen santri baru, santri pindahan, asesmen orientasi santri baru supaya tidak ada kekerasan junior senior. Asesmen apa semuanya itu ada semacam SOP-nya. Dan itu yang kita bangun ketika pelatihan. Dengan menyesuaikan pada tradisi masing-masing pesantren. Karenanya sistem pelatihan yang kami lakukan itu dari dan oleh pesantren. Gitu. Jadi kita tidak mendikte pesantren, tapi kita mengajak pesantren untuk resources yang dimiliki kayak gini, apa yang bisa dilakukan untuk mengelola ini menjadi lebih ramah santri. Ternyata tidak memungkinkan santri itu duduk tidur di kasur satu-satu karena memang di ruang yang sempit itu mereka harus tidur berhimpitan. Tapi dengan berhimpitan itu apa yang bisa dilakukan untuk lebih aware terhadap keamanan mereka. Itu yang kami perbincangkan dan alhamdulillah sambutannya di tiap lokasi yang kita kumpulkan dari banyak pesantren itu luar biasa. Sampai sekarang masih berjalan. Terima kasih. Lagi kami ke Lumajang juga untuk melaksanakan. Luar biasa. Terima kasih masukannya Bu Hikmah. Kita harus break kembali sejenak. Pemirsa, kami masih menyisakan satu segmen bagi Anda. Tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucari Saldi, menyambung yang disampaikan oleh Bu Hikmah tadi. Kembali saya ingin bertanya kepada Pak Wafi terkait mengenai kualifikasi untuk pengajar di sana. Apakah perlu ada standarisasi khusus terkait dengan hal tersebut? Saya kira perlu. Karena tidak semua orang yang bisa mengajar itu punya kesiapan mental. Saya kira saya sepakat ada pemeriksaan kesiapan mental atau kesehatan mentalnya lah. Sehingga ketika dia mengajar dengan ilmunya sinkron dengan mentalitasnya. Saya kira sepakat itu. Dan itu menurut kasus-kasus yang didampingi oleh Bu Riza ternyata usia-usia guru-guru muda mungkin ya. Ustadz-ustadz muda itu yang ternyata juga potensial berpotensi muncul pelanggaran atau penyimpangan di situ. Menambahkan Bu Riza? Iya. Pengalaman kami pernah melakukan pemeriksaan di sebuah yayasan itu ada sekitar 300 orang. 300 guru, ustadz, ustazah, hafiz, hafizah yang mereka mendampingin para santri-santri gitu ya. Dan ternyata dari 300 orang itu sekitar 178 itu bermasalah dengan emosi, dengan kesehatan mental. Dan 38 orang itu berpotensi untuk melakukan pedofil. Itu. Jadi artinya apa? Yang disampaikan oleh Bu Hikmah, yang disampaikan oleh Gus itu menurut saya itu menjadi hal yang penting. Kita nggak bisa menutup mata lagi bahwa orang yang hafal Al-Quran ini kan baik-baik aja. Mereka yang dari pesantren itu akan baik-baik saja mentalnya gitu ya. Apalagi untuk masuk di sebuah lembaga yang santri kita cukup banyak, belum lagi kemudian santri yang akan masuk juga begitu gitu ya. Kita tahu bahwa misalnya tadi yang saya contohkan ternyata dia waktu SD telah mengalami itu gitu dan itu dia lakukan di pesantren seperti itu ya. Bagaimana pengasuhan di dalam keluarga mempengaruhi perilaku. Jadi itu penting banget sehingga pesantren bisa memetakan oh ini santri yang harus mendapatkan perhatian. Ini yang seperti ini. Itu saran kami sih seperti itu. Dan terakhir kita sisa ada beberapa menit ya. Mungkin dari Bu Hikmah singkat saja ada yang disampaikan kepada pemirsa Jawa Pos TV. Harapannya untuk Hari Santri Nasional, Ibu. Ya, saya berbicara sebagai orang tua dengan 4 anak yang tinggal di pesantren.
maupun sebagai politisi, bagi saya pesantren itu tempat yang masih lebih aman untuk mendidik anak-anak kita. Baik. Di luar pesantren jauh lebih menakutkan. Saya sampaikan tadi saya mengelola lembaga penyedia jasa layanan, Yeah. Jadi setiap hari saya berhadapan dengan anak-anak yang diperkosa oleh pacarnya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, luar biasa. Efek penggunaan handphone luar biasa. Dan hanya pesantren yang bisa memitigasi hal-hal buruk itu. Menurut saya sejauh ini itu. Jadi Provinsi Jawa Timur ini bumi santri, mengembalikan citra baik pesantren itu menjadi kewajiban kita semua dengan tetap memperlakukan dan melakukan tindakan seadil-adilnya ketika terjadi masalah. Ketika pelatihan itu pun yang kami tekankan adalah ketika terjadi masalah jangan menghindari proses hukum, tapi tetap diintervensi dengan menjaga marwah pesantren. Baik. Itu karena keadilan bagi semua juga harus dijunjung tinggi, tapi marwah pesantren juga harus tetap dijaga. Karena tanpa pesantren kita tidak bisa membayangkan seperti apa anak-anak kita, karena ada banyak orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anaknya dengan baik, termasuk saya. Pesantren ini tetap menjadi alternatif yang luar biasa baik untuk mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih berakhlak. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Hikmah, senang bisa berbincang dengan Anda. Terima kasih Pak Wafi dan juga Bu Risa, senang bisa berbincang dengan Anda. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Bucari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jopos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.